I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that at? Bitches on my line, and you know. Riwayat hidup Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan Nabi masuk surga. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abdul Amr. Setelah masuk Islam, Nabi memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasul menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapat hidayah 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Semenjak masuk Islam, sampai wafatnya pada umur 75 tahun, ia menjadikan teladan utama bagi kaum muslimin. Ketika Nabi SAW memerintah para sahabat hijrah ke Habasyah, Abdurrahman ikut untuk kedua kalinya ke Habasyah. Ia di sana bertempur dalam perang Badar, Uhud, dan perang-perang lainnya. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercaya Rasul berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Keutamaan Abdurrahman bin Auf yaitu yang pertama, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang termasuk Islam sangat awal, yaitu yang ke-8. Beliau bersyahadah 2 hari setelah Abu Bakar. Terus ada lagi Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya. Abdurrahman bin Auf seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk bertakwa di Madinah padahal Rasulullah SAW masih hidup. Terus ada lagi Abdurrahman bin Auf terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW dan menewaskan musuh-musuh Allah. Beliau juga terlibat dalam perang Uhud dan bahkan termasuk yang bertahan di sisi Rasulullah SAW. Terus ada lagi suatu saat ketika Rasulullah SAW berpidato menyemangati kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya yang senilai 2.000 dinar. Atas sedekah ini beliau didoakan khusus oleh Rasulullah yang berbunyi, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan." Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para pejuang perang Badar. Untuk keluarga kamu, doa ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan Abdurrahman bin Auf berikutnya. Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah dagangannya kepada penduduk Madinah, padahal seluruh kafilah ini ketika Rasulullah memerlukan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang lagi dilanda musim panas, Abdurrahman bin Auf mempeloporinya dengan menyumbang 200 uqiyah emas sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak menyediakan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Teladan yang bisa diambil dari Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, pemurah dan dermawan. Demi jatuh miskin dan bangkrut agar dihisab lebih cepat, Abdurrahman bin Auf menyedekahkan banyak hartanya untuk perjuangan Islam. Ia pernah membeli tanah, membangun pasar, dan memberikannya secara cuma-cuma kepada pedagang muslim. Namun, bukannya beliau menjadi miskin, sebaliknya beliau tambah kaya karena kedermawanannya. Yang kedua, tidak dibutakan dengan harta. Abdurrahman bin Auf sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya raya pada masa itu. Namun, tahu tidak bahwa beliau menginginkan kehidupannya menjadi miskin, bukan karena tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi karena beliau takut akan ucapan Rasulullah. Yang ketiga, rela berkorban.
Bukan hanya mengorbankan seluruh harta yang dimilikinya, beliau juga ikut andil dalam peperangan membela agama Islam. Meskipun hanya sebagai taruhannya, Abdurrahman bin Auf pernah terlibat dalam peperangan Badar dan Perang Uhud. Yang terakhir, Abdurrahman bin Auf juga termasuk yang juhud terhadap jabatan dan pangkat. Sebelum masuk Islam, Abu Dzafar Al-Ghifari. Sahabat Umar, Abu Dzafar Al-Ghifari adalah salah satu sahabat yang selalu melayani kebutuhan Rasulullah SAW. Namun tahukah bahwa dia itu dulunya adalah seorang atau ketua mantan dari kelompok perampok? Seperti yang dikisahkan dalam buku 40 sahabat Nabi yang memiliki karomah karya Abdul Wadud Kasyul Humam, nama asli Abu Dzafar adalah Jundud bin Junadah. Ia dijuluki Abu Dzar yang artinya bapaknya semut kecil, dan Al-Ghifari karena berasal dari bahasa Ghifar. Pada mulanya, ia pemimpin perampok besar yang melakukan teror terkenal pada masanya. Ia perampok unta, kambing, dan barang-barang lain dari para khalifah yang berdagang atau para umat muslim yang akan beribadah, haji, dan melewatinya. Namun, setelah masuk Islam, ia pergi dari tanah kelahirannya setelah ia membuat suku Ghifar marah karena mengajak mereka untuk masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Abu Dzar tidak pernah menyembah berhala, namun sering melakukan sholat walaupun arah dan waktu sholatnya tidak tertentu. Bahkan ia mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah. Suatu hari, seorang dari Makkah datang kepadanya dan mengatakan bahwa di Makkah ada seorang pria yang membaca kalimat syahadat sepertinya hingga mengaku seorang nabi. Abu Dzar tertarik untuk menemui orang tersebut, namun meminta saudaranya agar mematai orang yang ada di Mekah itu. Saudaranya yang bernama Unais mengatakan setelah pulang dari Mekah bahwa benar ada pria yang menyerukan kepada kebaikan dan menyuruh meninggalkan keburukan, serta Unais mengatakan bahwa pria itu membacakan sesuatu yang indah dan bukan syair. Abu Dzar akhirnya pergi ke Mekah dan tentu bertemu dengan pria tersebut yang tak lain adalah Rasulullah SAW. Sampai di masjid, ia sempat berpapasan dengan Rasulullah, namun ia tak bertanya apapun. Hingga saat malam tiba, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menghampirinya dan mengajak untuk menginap di rumahnya. Walaupun sepanjang dalam mereka itu berbincang apapun, hari kedua ia kembali ke masjid dan ketika malam tiba, Ali mengajak untuk menginap di rumahnya dan tetap tidak ada perbincangan apapun. Hari ketiga, ia kembali ke masjid untuk mencari Rasulullah hingga malam tiba. Ali melakukan hal yang sama, namun pada malam ketiga, Ali bertanya apa maksud Abu Dzar datang ke Mekah karena sepertinya ia datang dari jauh. Abu Dzar akan mengatakan alasannya dengan syarat Ali harus berjanji akan menunjukkan kepada di mana orang yang harus ditemui Abu Dzar. Setelah mendengar kisahnya, Ali pun mengatakan bahwa pria yang ia maksud memang seorang nabi dan Ali akan mengantarkan Abu Dzar untuk bertemu dengan esok pagi. Esok pagi, Ali mengajak Abu Dzar ke rumah Rasulullah SAW. Saat sampai, Abu Dzar pun menceritakan ketertarikannya. Rasulullah menjelaskan tentang Islam kepadanya hingga akhirnya Abu Dzar masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam. Keislaman Abu Dzar Al-Ghifari bermula dari saudaranya yang bernama Anis Al-Ghifari, yang ketika itu ia baru pulang dari Mekkah. Lalu Anis menceritakan kepada Abu Dzar bahwa ia bertemu dengan seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad SAW, yang menyebarkan agama sama seperti yang diamalkan Abu Dzar, yaitu mewajibkan orang kaya memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin. Nabi pembawa agama baru itu sangat mengecam orang yang tidak memperhatikan orang lemah seperti anak yatim dan fakir miskin. Berita ini memberikan daya tarik yang sangat luar biasa kepada Abu Dzar. Abu Dzar kemudian menuju Mekah. Secara terang-terangan ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di dekat Ka'bah. Suasana saat itu sangat mencekam dan menakutkan, yang menyebabkan para sahabat takut menyatakan keislamannya secara terang-terangan. Setelah itu, Abu Dzar disiksa oleh kaum musyrik di Mekkah sampai tubuhnya berlumuran darah.
Setelah menyatakan keislamannya, ia kembali ke kampung halamannya dan mengajak keluarga dan saudara dekatnya masuk Islam. Pelayanan duafa dan pelurus penguasa. Abu Dzar Al-Ghafari sangat dikenal sebagai penyayang kaum mustad'afun. Abu Dzar sendiri ketika belum masuk Islam kerap kali merampok orang-orang kaya. Namun hasilnya dibagi-bagikan kepada kaum duafa. Kebiasaan menyayangi kaum lemah ini tidak berhenti ketika sudah memeluk Islam. Abu Dzar menyaksikan Gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan sedang membangun istana hijaunya, Al-Hizra, yang megah. Abu Dzar berkata kepada Muawiyah, "Kalau engkau membangun istana dengan hartamu, itu berlebih-lebihan. Kalau engkau membangun dengan harta rakyat, engkau berkhianat." Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghafari dengan 7 wasiat, yaitu 1. Mencintai orang miskin. 2. Lihatlah orang yang lebih rendah dalam hal materi dan penghidupan. 3. Menyumbang silaturahmi. 4. Perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah. 5. Berani berkata benar meskipun pahit. 6. Tidak takut celaan ketika berdakwah di jalan Allah. Dan 7. Tidak meminta-minta.